Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayah ibu Rashidun dan Bandung, ada 11 catatan dalam tarikat yang merupakan fondasi tarikat, dasar tarikat. Tarikat sebuah jalan yang tembus kepada Allah. Apa langkah-langkah yang menjadi dasar tarikat? Pertama, al-yaqdah indan nafas. Yaqdah, jaga. Arti jaga, hidup. Tidak tidur, tidak tidur. Arti tidak tidur, bernilai. Nafas kita tarik, nafas kita lepas, bernilai. Makanya dalam tarikat kemudian istinzar. Untuk apa istinzar itu? Agar yaqdah, jaga, hidup, bernilai. Makanya Allah itu yang ingin dicapai. Nafas tak tarik, nafas tak pilih, bernilai, ada nilai, tidak kosong. Karenanya dalam biologi malam, berapa kali nafas yang kita hirup, yang kita tarik? Dalam sehari semalam, berapa kali nafas yang kita lepas? Tapi tidak ada nilai. Hanya nilai. Pakon hanya nilai karena hanya hidup isimsa, hanya hidup isimsa. Maka wajar, dasar yang paling utama, nafas itu menjadi fondasi tarikat, jalan tarikat, diikat tarikatnya buat nafas. Pakon karena nafas tidak pernah putus. Selama 20 jam dia menafas. Lam tengah, ambil kopi nafas, tak ada tengah menafas. Makanya luar biasa tarikat. Bagaimana dibangun tarikat? Di atas nafas, di atas nafas, menafas, di atas nafas. Ya, bismillah, saya berjalan. Minta buruk, dipikir hanya dia sendok. Dua, dasar tarikat yang kedua, an-nazar ilal qidah, memandang ke telapak kaki. Bermakna memandang telapak kaki, artinya simbol mata. Dunia tarikat sangat menjaga mata dan sangat menekankan bahwa rusak ibadah, hancur ibadah, jauh dari ibadah, lupa kepada ibadah. Penyebabnya salah satu yang paling fatal, mata. Liar mata. Mata dayu terlalu cabak, mata dayu terlalu hanare. Ada hukum tangan yang ada bidu dari yang ada di galon. Tarikat membangun kekuatan tarikat pada mengerem mata. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu Rabbul Basar, merendahkan pandangan mata. Karena dubi, makanya kesan dalam tarikat mata tunduk ke bawah. Hanya melotot memandang orang lain, tapi mereka mengurangi apa pandangan mata, apalagi pada sesuatu yang tidak menyenangkan orang, menyakiti orang. Dalam agama kok gaduh bukan? Apabila ada orang berjalan, jangan mata kamu terlalu melotot kepada orang yang berjalan.
Ada orang yang membawa bawaan, jangan kamu pandang-pandang bawaan dia, jangan tak senang dia. Kan kena lalu belum-belum. Nah, biar kalau punya, lalu kadang si belum bintang wak, karena nyaman bangsa kalau. Makanya begitu tarikat dibangun di atas fondasi menjaga masa. Itulah makna dibalik an-nazar ila qiblah, memandang kepada dua akal. Yang kedua, tarikat dibangun as-safar fil watan. Tarikat itu dibangun atas fondasi kita selalu dalam musafir, walau di dalam negeri sendiri. Jangan pernah merasa tidak musafir. Griyu jiwai dia musafir dia, musafir. Diuro daudet, diuro musafir. Diuro daudet, diuro musafir. Tidak berjalan di tempat. Beda lah bahwa perasaan kita di kampung lockdown, ada yang tahu. Tahu? Tanya terus musafir. Sadar atau tidak sadar, hari-hari yang kita lalui adalah hari musafir. Ya, bungo hamil, ini malam ini kita mau malam Jumat. Bungo kayak kamu bungo Jumat. Musafir. Dan banyak yang sudah betul resmi berjalan, ya, tidak lagi berada di tanah air, tidak lagi bersama dengan kita apa. Artinya itulah gambaran musafir. Di benda lainnya, ada dia tahu lupa juga kata dia, juga tidak. Sebagai khawatir 50, khawatir 60, luar biasa. Membayangkan kalau perjalanannya jauh, bahan yang kita bawa masih sedikit, persiapan perjalanan panjang, tidak bertepi dan tidak kembali lagi ke darat. Kalau sudah lanjut perjalanan, tidak lagi kembali ke darat. Yang disebut as-safar fil watan. Kita musafir padahal masih dalam negeri sendiri. Yang kedua, yang keempat, al-khulwa fil julwa. Kita dalam sendiri padahal keramaian. Kita berada sendiri padahal kita dalam kumpulan. Bagaimana ini menantu tarikat? Kita kawan ramai, kita tanya dalam keramaian. Hati dengan Allah. Antum pernah dengan orang lain, antum pernah dengan harta, antum pernah dengan binatang ternak, antum pernah dengan kekayaan jabatan, antum sampai sendiri. Maka tarikat adalah dibangun dalam kesendirian. Bukan kesendirian, tiada lain kecuali Allah. Jadi bukan dalam kawarame, bukan dalam majlis, tapi hidup dengan Allah tadi. Dengan Allah. Antum dia mendapat tidak mau lamati, tidak mau jamaah lamati, tidak mau mandok lamati, tidak mau ikut lamati. Ada tapi Allah sendiri. Yang disebut al-khulwa dalam kesunyian, padahal dalam keramaian, saja dalam kesunyian. Yang kelima, al-dzikr daim. Tarikat dibangun di atas fondasi zikir yang tidak pernah kosong, yang tidak pernah lenyap, tapi tidak pernah jenuh berzikir, tak pernah bosan. Sila ini itu yang tarikat. Tarikat itu zikir terus. Apapun modelnya, apapun bentuknya, yang penting berzikir. Ya. Al-auda minaz zikri ila zat. Ya, sudah mulai naik di puncak, yaitu setelah berzikir, dalam masa berzikir, bagaimana kita berenang-renang dalam zikir tembus kepada zat, berenang-renang dalam lautan zikir sampai merasakan adanya zat Allah. Itu makna fana diri, lebur diri sendiri ada ditinggal.
yang ingat tu zat Allah. Ini tarikat. Orang tarikat, orang yang berenang-renang dalam lautan zikir dan dia ingin tembus ke seberang zat Tuhan yang ingin dia capai adalah ketemu dengan Tuhan. Yang ketujuh, dirasatul qalbi minal rafalat. Bertarikat adalah upaya bagaimana menyelamatkan hati dari lalai. Hati lalai dia mendapat, lalai dia ngon kuat belangong, lalai dia ngon bajir, lalai ngon rumah, lalai ngon ngong, lalai hanya butuh lalai itu tujuan dia gedung itu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Baru lupa. Maka untung enggak gogo lagi makruh dia gogo. Tekek kasih. Ada yang malam lima karu. Alhamdulillah dan umpat bedale hati. Mudah berfikir sibuk, habis sibuk kapan yang dia sibuk? Dia punya amalnya berseliweran. Dia nak sweeping, bapak nak cara ambil sweeping. Pakai dom nanti dia bagi dunga, pakai bandrek macam sekolah dia. Masker tu bandrek. Pakai masker dia dunga. Nanti okat cepet, baru tu kesu. Macam guna dia macam hari kemarin dia tengok kemarin dia mau pakai kan. Pakai. Nabi salaman ikuti ulang menjaga dari kelalaian. Yang ketujuh, yang ke-8, hifdzu asal dzikri fil qalbi. Zikir bagaimana menyelamatkan apa yang dirasakan indah di hati. Kau ni berarti dan selamat. Beda mengadau. Kau ni kau mulai berarti hati sudah mulai kita rasakan tersambung dengan Allah, connect dengan Allah, diselamatkan, dipelihara, dijaga. Al-wuquf zamani wal-wuquf adadi wal-wuquf qalbi. Yang kedua, menjaga waktu, menjaga bilangan, menjaga waktu. Jika biasa ada itu malam, jelang tubuh, saya jaga. Monyok kata boleh bujuk, jelang tubuh, betul. Yang wuquf zamani, menjaga waktu-waktu yang sudah kita coba beribadah. Kadang di rumah tubuh, kata coba ibadah, betul. Baik, tu emano, kerja apa ada lagi, macam sipik kan jaga ni kerja ni. Maka hal sipik kata ini, ada ni. Yang wuquf zamani. Kedua, wuquf adadi. Kadang juga ada juga ketergantungan dengan bilangan. Tapi tak hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal merdu. Betul. Biar tiga orang ada di merdu. Tiga puluh tak di merdu. Mungkin kaitannya dengan mudah rezeki, kelapangan, macam-macam kemudahan. Betul. Jumlah bilangan yang kata coba betul. Yang ke wuquf adadi. Selanjutnya wukuf qalbi. Puncak tarikat adalah selalu hidup hati, berbunga-bunga hatinya dengan Allah 24 jam. Kon hanya waktu berzikir, tanpa zikir pun dia hidup terus hidup, tersambung sinyal connect antara hati dengan Allah. Lagi hati ini dengan silver pemancar, beriba silver kerja bagi internet, maka tersambung connect dengan hati ini, tersambung dengan Allah, tersambung dengan Allah. Laju, ada betul putih. Ya, mudah-mudahan mengakai Allah bahwa yang sedang kita jalani dalam hidupnya berkaitan Allah dan berpegang hatinya terus dengan Allah. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Memang ketika tersambung Allah, dikinan dari merasakan
bahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.